dirimu tahu bumi datar tuh apa? Faktanya apa? Buktinya apa? Teorinya apa? Nih ya, Coba kasih kita tuh yang kayak, oh iya ya masuk akal gitu. dengarkan statement aku kali ini. Kenapa zaman dulu tuh pakai batu? Kenapa nggak pakai stainless steel gitu misalkan? Piramid itu kan terbuat dari limestone. Iya, limestone kan. Iya, Nggak tapi maksudnya, itu kan konduktor energi. Candi Borobudur merupakan sebuah bel besar, masif sekali. Prambanan, kalau kamu lihat dari atas sama aerial view, itu kayak antena. motherboard itu tuh apa sih, kayak sigil-sigil sihir gitu loh. Pertanyaan lu aneh-aneh aja ya, Ya bener. mumpung kan bintang tamu aja kita Karena menyesuaikan. bintang tamunya aneh ya. Makanya ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia karena matahari udah banyak sebenarnya. Makanya kadang-kadang di Bali kok cepet ya waktunya. Mataharinya beda itu. Gimana sih? Masa di Bali matahari beda, di Jawa beda? Now you are listening to the Spice Guy. Benar-benar sekolah itu nggak membuat kita itu tahu siapa kita gitu. Jadi benar-benar apa sih kita pelajari sekolah sama sekali nggak menjelaskan asal muasal kita dari mana, sejarah manusia seperti apa, bahkan cuma dibilang dari moyat, abis itu teorinya udah segitu aja. Udah segitu aja gitu loh, nggak ada catatan ilmiah lainnya, nggak ada penelitian lanjutan ilmiah lainnya, udah segitu aja gitu. Jadi istilahnya bahkan yang mana aku sempat dihujat dinosaurus itu ada atau enggak, atau mungkin ada binatang-binatang yang mungkin tidak disebutkan dalam buku sejarah kita, ya kan, makhluk-makhluk yang tidak disebutkan dalam buku sejarah yang kita ketahui. Ada mungkin manusia-manusia yang nggak seperti manusia sekarang, ya kan. Terus alam kita, realm kita gitu juga mungkin tidak seperti sekarang. Kita ngelihatnya oh ya kayak gini gitu loh. Mungkin enggak, belum lagi dengan pohon raksasa ya kan. Banyak sekali yang kita nggak tahu tentang masa lalu kita sebenarnya. Nah ini kita terdisconnect, jadi nggak sinkron tentang sejarah kita aja nggak tahu. Nah, Borobudur, Prambanan, Angkor Wat, piramid itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba taruh aja di situ, enggak. Orang zaman dulu leluhur kita itu memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan kita. Pengetahuan mengenai frekuensi, vibrasi, dan energi jauh lebih advance dibandingkan kita. Kita itu masuk di era revolusi industri udah keberapa nih, ya kan? Kita dibuat mengkonsum, konsumerisme aja. Kita dapat duit, kita beli sesuatu, all tentang ego. Tapi nggak menurish soul kita gitu loh, ya kan? Kita juga jauh dari obat-obatan naturopati, apapun itulah gitu. Jadi jauhlah dari keutuhan ilahi. Nah, orang-orang pada zaman dahulu ketika membuat candi-candi seperti itu, ya, mereka mengerti formula dari dunia ini, cara bekerjanya seperti apa. Melalui frekuensi, melalui suara, melalui vibrasi. Candi Borobudur itu, kalau kamu lihat aerial view, bentuknya seperti apa? Dia tuh ada kotaknya, simetris. Tapi ada keanehan. Di bagian tengahnya bulat, itu dia tidak bulat sempurna, tapi itu memang sengaja. Kenapa? Karena itu memimik, karena itu mirroring dengan frekuensi suara. Namanya cymatics. Pola cymatics, simat. Yang ini ya, kalau apa sih kayak besi atau kain Itu terus plat. digesek vibrasi tertentu dia berubah bentuknya kan? Ya, itu cymatics. Itu adalah pola suara, ya kan? Semakin tinggi pola suara, pola vibrasinya, semakin rumit polanya. Gitu. Nah, kalau nggak salah ya, kamu bisa cek sendiri. Kalau nggak salah, polanya si Candi Borobudur itu merupakan pola 3400 Hz. Polanya begitu Segitu, gitu. oke. Jadi kayak kamu misalnya melempar batu ke air, kan ada polanya Iya. ya kan. Nah, cymatics itu seperti itu. Semua itu matematikal sekali. Semua itu Fibonacci semuanya, ya kan. Semua di dunia itu semuanya sangat Fibonacci, semuanya sangat presisi, sangat matematis. Nah, banyak banget yang mau gue omongin tapi yang keluar apa gitu. Itu poin-poin penting. Mungkin abis ini teman-teman googling ya. Nah, Candi Borobudur itu mengikuti pola cymatics itu. Berarti
orang zaman dahulu itu mengerti masalah vibrasi dan suara. Itulah sebabnya kenapa itu semuanya kosong. Poin-poin candi-candi itu kosong karena itu seperti bell. Teng teng teng. Makanya kalau orang menchanting di Candi Borobudur itu vibrasi kuat sekali di situ. Orang kalau berdoa di situ, ya kan, berdoa di situ. Karena berdoa merupakan sebuah vibrasi, kan ada pita suara. Sama, ya kan? Manusia itu kan mengeluarkan vibrasi melalui suara juga. Nah, itu kalau kita lakukan itu secara bersama-sama, ya kan, chanting itu kekuatan luar biasa sekali. Kekuatan itu untuk healing lah, untuk purifikasi energi ya. Macam-macam sekali kegunaannya. Jadi Candi Borobudur merupakan sebuah bel besar, masif sekali. Prambanan, kalau kamu lihat dari atas sama aerial view, itu kayak antena. Ada namanya itu seperti di Angkor Wat atau di tempel-tempel Hindu di Kamboja atau lainnya. Ada namanya itu kalau nggak yang berundak-undak gitu, itu merupakan resonansi suara. Mereka mengerti gitu loh. Untuk ini, untuk apa? Untuk healing manusia. Tapi kan di Borobudur itu nggak ada loncengnya kan setahu aku? Seperti lonceng gitu loh. Atau jangan-jangan zaman dulu ada loncengnya kali ya? Nggak tahu, mungkin ini bisa jadi. Prambanan itu kalau kamu lihat ke atas itu kayak motherboard, kayak sirkuit motherboard. Tapi ada nggak ya di internet ya? Apaan? Aku soalnya dapat Aerial itu di view. jurnal, iya. Jadi itu kamu lihat, wah itu keren banget sih. Itu kayak ada kayak motherboard gimana sih? Kayak listrik gitu, kebayang. kayak power grid. Oke. Prambanan. Nah, bahkan ada juga tempel-tempel Hindu yang kamu bisa puter. Pernah lihat? Bisa puter pilar-pilarnya dan itu menghasilkan energi. Nah, belum pernah lihat ya? Aku lihat yang cuman di roll-roll gitu doang tuh. Iya, Yang termasuk itu. Oh, kirain candinya yang diputar. Iya, termasuk pilar-pilarnya itu yang diputer gitu loh. Berarti kan itu kan menghasilkan energi. Free energy berarti sudah ada pada saat itu gitu loh. Jadi dan kita nggak tahu apa-apa. Sedihnya di situ. Jadi menurut Chef Citra ini Borobudur itu sebenarnya tujuannya dibangun untuk apa? Apakah power grid atau iseng-iseng aja? Mungkin zaman dulu punya arsitek mau bikin portofolio mungkin. Sebenarnya buat apa gitu Borobudur dan candi-candi yang lainnya? Karena kan sebenarnya penempatan itu nggak sengaja ya. Ada meridian-meridian tertentu dalam titik bumi yang memang ditempatkan kayak Giza gitu kan. Ditempatkan memang untuk meningkatkan frekuensi bumi. Itu berarti mereka menaruh di satu tempat itu emang ya udah maunya di sini biar kuat atau emang ada perhitungan apa rasi bintang? Mereka tahu itu ya. Begituan. Oke. Ya, jadi itulah pengetahuan yang kita tidak dapatkan sekarang. Ya gimana ya? Soalnya pertama akses kita sangat-sangat terbatas terhadap pengetahuan. Library of Alexandria, ya kan? Perpustakaan Alexandria dibakar. Sayangnya. Ya kan? Di situ ada tentang mungkin jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan manusia yang sekarang. Di mana asal kita, bagaimana kita. Tapi masih ada loh perpustakaan di Tibet yang menyimpan kalau nggak salah 84.000 kitab atau scrolls tentang bagaimana manusia, cara manusia seperti apa, asal-usul manusia seperti apa. Siapa yang mau baca itu semua ya? Dan itu bahasanya kuno semua kan. Siapa yang bisa menerjemahkan? Itulah elit gembel sengaja bikin bahasa Inggris supaya kita lupa terhadap bahasa ancient language. Actually kalau kita bisa pakai AI itu bisa membantu loh. Iya kan? Tahu sih kalau. Iya kan, itu di scan aja taruh ke AI suruh translate bikin rangkuman apa gitu misalkan. I think that's a good gitu. Cuman ya again siapa yang mau nge-scan dan fotoin itu semua kan. Gue pengen banget ke perpustakaan Tibet itu. Iya, gue deh. Tapi gimana gitu ya bacanya? Pakai AI tadi, foto kan bisa translate kan? Salah satu keanehan dalam diri gue tuh suka mengenai arkeologi, Pyramid of Giza dan lain-lain itu dari umur 9 tahun. Entah kenapa gue rasa gue pengen pulang gitu. Jadi gue ngerasa tuh kayaknya gue pernah nggak tahu di daerah situ gitu dan ada kerinduan untuk pulang. Jadi gue tuh makanya gue selalu tertarik yang kayak sejarah. Makanya gue kan aneh ya orangnya. Masa sih? Banyak kita cocok. Masa? Anak orang Mesir kan. Nggak bisa aku poligami. Maaf. Tolong jangan. Next. Ini aduh pusing gue. Oke. Kan gue jadi sampai mana bingung itu. Poligami? Enggak. Bukan. Candi Borobudur Prambanan Mother Circuit. Iya. Nah, ini piramida kan ditemu tuh di bawahnya. Sekarang ada apa? Pilar. Itu menurut Chef Citra buat apa? Again itu dia ya kan. Kita tuh benar-benar sangat minim pengetahuan apakah itu merupakan sebuah teknologi zaman dulu yang benar-benar kita nggak tahu. Itu
Kalau memang itu benar, itu benar-benar merubah sejarah. Karena menurut cerita-cerita yang dikasih tahu kan mereka gotong batu ya buat numpuk itu menjadi piramid. Iya. Kamu bayang itu aja masih belum masuk akal, masih belum bisa diterima lah. Mungkin ada giants zaman dulu. Nah itu dia kan, kita kan nggak tahu. Makanya aku bilang sejarah kita itu benar-benar sudah ditulis ulang. Makanya kita tuh tidak tahu apa-apa sebagai manusia, asal muasal kita dari mana, siapakah kita gitu loh. Benar-benar totally kita dibuat terdiskoneksi sama si elit gembel itu. Makanya gue bukan elit gembel ya. Aku tidak terafiliasi dengan mereka-mereka itu ya. Bukan elit gembel. Jadi kita tuh nggak tahu gitu loh. Itu by the way it's a massive structure ya. Itu ada 8 pilar, 600 kalau nggak salah 648 meter ke Gede. bawah. Ke bawah. Dan ada 2 chamber 80 meter kali 80 meter 2, dan ada lagi di bawahnya. Masif banget. Itu gimana cara bikinnya? Mungkin dengan teknologi sekarang aja belum tentu kita mampu loh. Ini kita berbicara 5.000 tahun yang lalu. Apakah mendapatkan bantuan celestial? Jin mungkin, alien atau apapun itu, Makanya atau kan, giants maybe. makanya kan. Tapi aku tuh penasaran gini, kenapa sih kalau emang katanya canggih gitu ya, kenapa zaman dulu tuh pakai batu? Kenapa nggak pakai stainless steel gitu misalkan? Piramid itu kan terbuat dari limestone. Iya, limestone kan. Iya, Nggak, tapi maksudnya itu kan konduktor energi. limestone. Iya kan, konduktor energi. Semua itu berhubungan energi sama frekuensi. Jadi batu-batuan itu, kristal pun ya kan, Iya. kristal. Oke, itu Iya kan? Jenisnya apa? Ini hematite. Hematite. Ini nggak pakai Nggak, mos agate, itu ini citrin. citrin. Oke. Terus Jadi kristal-kristal itu gunanya juga kan memang untuk mengenhance energi. Makanya kalau kita pakai, bukan pseudoscience ya, tapi memang ada kegunaan, ada yang untuk healing, ada yang untuk memperbaiki ini, ada yang untuk memperbaiki itu. Nah, mereka menggunakan batu dan kebanyakan kristal. Pasti di dalamnya, yakin aku kalau dalam piramid itu ada quartz. Bahkan di handphone kita juga masih pakai quartz, kok masih pakai kristal. jam tangan kita kan pakai apa? Namanya quartz lagi. Iya, batu juga kan? Namanya quartz lagi. Quartz ya. Ya kan, itu ya merek quartz. Iya, jam tangan. Nggak, dan emang ada kristal di dalamnya Iya, kan. quartz, iya. Jadi kita aja yang hidup di tahun 2025 ini masih mengandalkan batu. Maksudnya ke situ. Iya, jadi ya dulu tuh pakai batu, pakai kristal. Ya karena mereka memang percaya bahwa memang ada kegunaannya bagi manusia, makanya mereka pakai itu gitu. Oh, berarti kalau mereka masih pada hidup kali ya, mungkin mereka ada maintenance-nya kali ya, diganti biar nggak yang bopeng-bopeng jadi mulus lagi batunya gitu ya. Ada tukang Ngereparasi batu. tukang ngelapnya, poles gitu ya. Iya, aku pikirnya bisa kalau itu jadi. kenapa nggak stainless steel gitu awet? Tapi belum tentu. Mungkin kalau 5.000 tahun ya udah rusak juga tuh stainless kayaknya. Ya nggak sih? Ada ya stainless ya dipakai, ada beberapa. Di mana? Di utara, yang suku itu loh, yang di SS itu, Eskimo. yang atas sana lah pokoknya. Iya, Eskimo sih. Ya Eskimo gitu. Emang ada di Dia atas pakai, lagi ya? dia pakai itu untuk macam-macam tuh. Oke. Pernah baca juga. Ada yang pakai untuk ini apa? Senjata. Ada lah macam-macam. Ada juga kok pandai besi mereka. Kitanya justru kayak mengcopy teknologi mereka kalau aku bilang sih. Cuma copy paste aja. Chef Citra pernah dengar ini gak sih teori kalau bangsa jin itu sebenarnya tuh mereka tuh kayak makhluk listrik gitu loh. Makhluk listrik? Iya, jadi si semiconductor itu atau motherboard itu tuh apa sih, kayak sigil-sigil sihir gitu Pertanyaan loh. lu aneh-aneh aja ya. Ya mumpung kan bintang tamunya kita menyesuaikan. Karena bintang tamunya aneh ya. Kita ya tinggal yang viewers aja yang denger gitu, kuat apa enggak gitu. Jin itu makhluk listrik. Ini teori, aku nanya gitu. Menurut Chef Vita pernah denger nggak kayak gitu-gitu atau ada teori lain mungkin? Pendapat aku aja ya. Iya. Kan kita manusia juga makhluk listrik. Kita kan makhluk listrik. Tapi kan beda sama jin. Makanya mata kita juga kan terbatas. Bukan berarti nggak ada hal lain yang nggak kita lihat. Kuping kita juga terbatas pendengarannya. Oke. Gitu loh. Jadi kupingnya kucing, kupingnya anjing sama kuping manusia terbatas, ya kan? Beda-beda kan? Betul. Jadi anjing bisa mendengarkan frekuensi yang manusia tidak bisa dengar. Bukan berarti tidak ada dong. Ada. Oke. Berarti cuma beda frekuensi aja. Oke, nangkep. Nah, jadi mata pun ya kan gini. Kita kan mata kita masuk dan otak mengolah
menjadi sebuah kucing misalnya. Belum tentu kucing lihat kita tuh seperti kita melihat dia, ya kan? Jadi tergantung dari perspektif dan mata, kemampuan tiap makhluk hidup. Kita dikasih, ya udah terbatasnya ngelihatnya frekuensinya sekian, warnanya sekian, pendengarannya sekian. Padahal nih kalau misalnya kita dikasih pendengaran lebih, banyak banget kali bisa kita dengar sekarang. Cuma sekarang kita dikasihnya sama Tuhan di segini aja. Untungnya segitu ya. Nah, kalau kamu bilang jin adalah makhluk listrik, ya bisa jadi ada benar, karena kita juga adalah makhluk listrik sebenarnya. Cuma mungkin beda frekuensi dengan mereka. Bukan berarti mereka nggak ada. 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 Teorinya gitu. Ya, tapi sama-sama makhluk listrik juga. Kita adalah makhluk listrik, makanya kita harus grounding supaya melepaskan muatan listrik negatif ke gitu, tanah gitu, supaya balik lagi dicas ke badan kita dari tanah bumi. Chef Citra pernah dengar ini gak sih, Gog Magog? Pernah. Ya'juj Ma'juj. Pernah. Kan itu kan di setiap film Hollywood ada aja lah interpretasinya beda-beda tuh setiap. Semua kitab-kitab ada. Ya, kepercayaan-kepercayaan kan punya versinya masing-masing kan. Menurut Chef Citra gimana? Ada nggak sih beneran itu? Atau mungkin punya versi pendapat yang lain? Aku pikir ya semua, bahkan sebenarnya aku paling nggak mau bahas agama ya. Cuma maksudnya aku pikir banyak dari kitab-kitab apapun itu ya, yang mereka menggunakan personifikasi kayak gitu loh, gambaran-gambaran, ya kan? Bisa jadi makhluk-makhluk itu digambarkan ya sebenarnya entity yang ada sekarang gitu loh. Entity Dajjal yang ada sekarang, contoh. Sistem Elite Game. Ngerti kan gitu loh. Ya, jadi udah interpretasi ada. Versi sistem atau versi kiasan. Kalau aku sih nggak berpikir bahwa tiba-tiba ada monster keluar dari bawah tanah kayak gitu, enggak. Itu merupakan sebuah personifikasi kalau aku bilang. Apa, sistem atau orang atau suku bangsa atau apa? Sistem. Ya itu NWO. Oke, itu kan Dajjalnya. Kalau ya Gog Magognya tuh siapa? Bisa jadi bagian dari mereka gitu loh. Tapi dari mereka. Bisa jadi bagian dari mereka. Agent Smith. Nggak sekonyong-konyong tiba-tiba keluar, tiba-tiba monster bertanduk atau bertaring gitu. Tahu film The Matrix kan? Tahu. Itu kan si Agent Smith tiba-tiba duplikat banyak kan? Karena di beberapa kepercayaan kan Gog and Magog kan juga banyak jumlahnya. Iya, they are everywhere gitu loh. Iya. Jadi itu merupakan sebuah majas. Jadi they are already everywhere, they are already here gitu. Siapa? Gog Magog atau Agent Smith nih? Ya itu. Itu dua-duanya itu. Dua-duanya merupakan entity yang sama. Oke. Mereka selalu bekerja dengan simbol gitu. Kayak misalnya wabah digambarkan dengan ada yang menunggangi kuda putih misalnya gitu. Ya kan, kayak gitu-gitu hal kayak. Sebenarnya dulu lagunya siapa itu ya? Konser pokoknya sebelum Covid tuh ada konser itu aja tuh. Ya pokoknya mereka suka bermain dengan simbol-simbol kayak gitu. Nah, perhatiin aja simbol-simbol yang muncul tuh apa. Tidak sekonyong-konyong tuh merupakan sebuah wujud yang berbentuk fisik ya. Bisa jadi itu merupakan sebuah perumpamaan dan memang sebenarnya sudah ada gitu loh. Atau bisa jadi ya itu merupakan sebuah tokoh, orang, ya bisa jadi macam-macam. Kalau aku bilang sih ya semuanya itu nggak mungkin si elit gembel itu memunculkan sesuatu atau monster. Pasti manusia akan morat-marit kabur, tunggang langgang gitu kan, kemana-mana gitu. Pasti mereka akan tetap munculnya sebagai sosok yang halus gitu, nggak dikenali tapi lethal, tapi mematikan, tapi ya membunuh kita semua gitu loh. Kalau nggak ya orang takut lah. Takut ya? Iyalah. Oke. Kalau nggak ada yang beli produk-produk mereka nanti jadinya. Ini sekarang. Tapi ya aku berpikir ya, kalau sosok itu digambarkan misalnya seseorang yang buruk ya, Gog Magog ini mengerikan atau segala macam. Kalau balik lagi ke ilmu frekuensi dan spiritual. Kalau misalnya orang yang menyerap begitu jeleknya, negatif, perilaku negatif atau mungkin perbuatan negatif, pasti kan auranya jelek ya. Kita aja mungkin kalau deket-deket sama orang yang mungkin auranya itu atau vibrasinya kurang enak, nggak nyaman kan. Nah ini orang ini gitu ya, sudah membuat kemalangan dari jutaan orang. Gimana itu bentuknya? Pasti jeleknya. Monster. Oke. Itu merupakan sebuah perumpamaan.
segitu jeleknya yang dibayangin, keluarlah itu. Monster Ya ini. dia monster gitu loh, dia makan orang, dia ya begitu gitu Iya, dia loh. makan Jadi orang tuh. jadi ya, tapi nggak mungkin keluar begitu. Kalau nggak kayak film Godzilla deh, ya semua kacau, chaos dan macam-macam kayak Semua gimana langsung gitu. berusaha untuk menyerang itu Iya gitu. gitu. Mereka pasti akan keluar dengan sosok yang indah, tapi isinya busuk banget. Chef, ini AI kan sekarang canggih banget ya. What do you think? Kayak ini arahnya akan kemana kan? Jadi jangan bener Terminator kejadian ntar kayaknya. Arahnya transhumanism, Oke. arahnya kan selalu itu ya. Again mereka kan pengen bikin kita steril, makanya ada gender itulah segala macam. Steril maksudnya Campaign. nggak punya keturunan. Ya pokoknya itu sebagai bagian dari agenda Depopnya mereka. Iya, jadi Depop. orang dibikin maunya child free, Oh, child free. udah gitu LGBT pula. Terus apalagi tuh kasih njus itu Sakit-sakitan lah ya. sakit. Jadi intinya Depop. apa tadi depopulation. Depop ya. Terus kalau udah penduduk dunia sedikit, mereka Total kontrol. Jadinya mereka kepengen mereka tuh pengen by system. Mereka gini, kita kan udah kebanyakan orang ya gitu kita ya. Kita kan memiliki esensi Tuhan. Kita adalah bagian dari Tuhan. Ya kan? Semua makhluk hidup ini yang hidup memiliki God's particle. Kita adalah bagian dari pencipta kita gitu. Nah, mereka gak suka itu. Mereka kepengen kita tuh disusupi, dimasuki oleh dark force itu gitu loh. Dark force-nya ini ya macam-macam bentuknya. Bisa jadi dalam bentuk mesin, AI. Pokoknya mereka mau sesuatu yang bisa dikontrol, diprogram oleh mereka. Ikutin semua kemauan mereka kayak gitu. Supaya gak ada free will. Kita kan masuk ke dunia ini, aku lahir ke dunia sebagai Citra, kamu sebagai Ahmad, itu memiliki free will. Mereka gak suka itu gitu. Jadi mereka pengennya tuh slavery all the time, selamanya, perbudakan selamanya. Jadi AI ini untuk membantu ke arah perbudakan itu. Sama seperti internet pada awalnya kan, diagung-agungkan, sekarang nyesel kan punya sosmed. Enakan dulu kan keluar rumah main benteng sama hujan-hujanan gitu. Jadi kadang-kadang aduh kapan ya gue bisa lepas dari ini. Sebenarnya pisau bermata dua. Pasti kita selalu dikasih nyaman. Kalau tidak dikasih nyaman, kita tentunya tidak akan tidak akan terbiasa kecanduan ya menggunakannya. Selalu pisau bermata dua. Selalu ada udang di balik bakwan gitu loh. Semua itu pengen dibikin praktis, semua pengen dibikin mudah. Lama-lama kita nggak mikir lah. Lama-lama males kan pakai otak kita gitu. Males. Ada ChatGPT lagi. Males kan jadi buat skrip sekarang. Iya. Ada ChatGPT. Iya. Ya kan? Benar. Kreativitas, pokoknya apapun itu yang menggunakan otak manusia itu edit. Nggak mau. Tahu nggak? Nih lihat nih kan prop buat foto banyak banget kan? Iya. Sekarang kita udah nggak butuh. Ya udah foto masak ngasal aja. Jepret AI, tolong kasih prop bikin jadi bagus foto foto ala ini. Apa aplikasinya? ChatGPT yang premium. Oh my god. Aku sekarang gitu sih. Lah gue keluar duit banyak buat apa gitu kan. Dan sekarang udah sorry ya, maksudnya aku udah nggak butuh dulu bayar bisa puluhan juta ke foto apa namanya? Editor. Enggak, fotografer lah. Oh. Sekarang udah nggak butuh. Aku ngelihat lama kelamaan sekarang admin CS atau even aku bilang aku bilang ke video editor aku gitu kan. Kan nunggu 5 tahun 10 tahun lagi tuh kegeser kalian gitu. Jadi kedepannya PHK akan masif. Jadi aku harus pakai ChatGPT nih sekarang nih. Mulai beralih. Aduh, aku nggak pakai loh teman-teman jujur. Even resep apa segala macam, everything. Aku cari nama brand, idea, bikin nama brand apa? Aku tanya ChatGPT. Oh my god. Logo anything sekarang tuh. Gak pakai otak kamu, percuma aku minum Lion's Mane nanti ya buat otak. Nah itu menurut Chef Citra kalau kayak gitu kedepannya banyak akan ada PHK dan lain. Apa yang akan terjadi? Ini akan nyambung sama apa? UBI ya, Universal Basic Income. Nah, buat yang nggak tahu ya, Universal Basic Income itu adalah programnya Elit Gembel bikin semua orang itu punya basic income. Jadi kayak mereka punya UMR-nya, nggak usah kerja, lu dapat basic income kayak gitu. Kalau di PPP itu kan happy ya sebenarnya ya, lu nggak usah kerja atau apa, lu dapat income, tapi harus nurut. Ya iya. Mana What do you think? There's no free lunch, man. Yes. There's no free lunch. Mana ada yang mau ngasih duit terus tiba-tiba tanpa syarat, ini nggak sih? Kira-kira Indonesia berapa tahun lagi ya implementasiin UBI itu? Sebenarnya nggak akan lama lagi sih. Nggak lama.
Mereka buru-buru banget sih semuanya. Semuanya buru-buru. Kejar tayang ya. Iya, mengejar 2030. Balik Tuh. lagi nih, secara spiritual. Iya. Ya kan? Selalu ada hubungannya sih. Aha. 2030 itu merupakan sebuah fenomena dunia nantinya. Kebangkitan spiritual besar-besaran tuh di situ. Bentar, ini kebangkitan spiritual maksudnya orang jadi awake Lihat deh. atau mereka yang berkuasa justru? No, kita manusia. Oh ya? Dan frekuensi bumi itu akan berubah gitu loh. Dengan orang-orang ini naik kesadarannya menuju the new earth gitu. Kenapa yakin 2030 tuh kenapa? Kalendernya memang seperti itu. Kalender. Dimulai dari tahun 2020 ketika kita meninggalkan Age of Pisces menuju Age of Aquarius. Dari era the Age of Believing menuju era the Age of Knowing. Itu memang sudah kalender seperti itu. Setiap 30.000 tahun sekali itu kan siklusnya kan berubah. Setiap kan? berapa? 30.000 tahun sekali. 30.000 kan tahun berubah. sekali. Iya. Panjang ini ceritanya nih. Tapi kan 2030 bukan. Dimulai kemarin 2020. Sejak mulai buka portal tuh 2000. Makanya si copet itu ya kan. Copet itu 2020 kan. Copet apa? Copet. Covid. Oke, gue harus nggak minum ini sih jamur tadi tuh. Oke, terus. Copet aku bilangnya si copet Iya. itu kan mulai juga 2020 kan. Karena dia tahu itu mulai transisi era bumi. Nah, bikinlah itu semuanya sampai nanti 2030. Nah, dari 2020 kamu rasain gak sih orang-orang tuh udah mulai berbeda? Kesadaran orang tuh udah mulai meningkat. Udah mulai jauh banget lebih baik gitu loh. Dan orang-orang sudah sadar ya kan. Udah bisa misahin mana minyak mana air. Udah ngerti gitu loh. Oh, elit global tuh. Oh, ternyata dunia ini disetir oleh itu tatanan mata satu gitu kan. Iya sih. Awaken-nya tuh cepet banget. Dan nanti 2030 puncaknya. Mereka harus buru-buru itu. Kalau nggak mereka akan susah lah untuk kalah. Ya mereka kan susah deh untuk merebut kita. Tapi kok aku ngeliatnya kayak apa ya, makin suram ya aku ngeliatnya ya. Maksudnya aku tadi makin suram loh. Ya tadi kan ada ini, ada itu, ya, ada itu ini. Program. Sengaja dibuat sama mereka. Mereka kan program, mereka bisa itu ngejual program gitu loh. Semua itu tergantung dari kita. Nih ya kalau mau berbicara spiritual lagi capeknya. Kalau mau berbicara dalam konteks spiritual. Mereka ini itu memang makannya tuh energi negatif gitu loh. Mereka itu memang senangnya itu nakut-nakutin manusia. Mereka tuh memang nebar-nebar ketakutan mulu. Mereka tuh makannya itu fear. Nah, dari kemarin mereka udah berusaha banget mulai nyebar lah virus baru lah, apalah, tapi nggak ada yang kena, nggak ada yang dapet nih. Nah sekarang lagi mau mulai nih, ya kan TBC nih. Ya kan lagi mau mulai lagi nih. Nah nggak tahu nih kita kena atau nggak gitu. Jadi tapi Bill mereka Gates ngapain kesini? Makan warteg. Makan itu terong balado. Ngomong terong, tahu kan filosofi terong itu apa? Kamu nggak ngasih ini nih? Apaan? Ke Bill Gates ya? Ke BG nih, Cairo Food gitu bilang. Tahu itu nggak sih? Siapa yang Chaiwala itu? Yang jual teh orang India. Kenapa? Dia dikasih duit kok nggak salah. Apa dikasih mobil sama Bill Gates? Terus? Langsung terkenal. Ya sekali jilat-jilat dikit boleh lah ya. Siapa tahu kan bisa ngendorse sama Bill Gates gitu kan, kayak raw food gitu. Oh my god. Kan jadi ini gue. Boleh lah tuh, ya udah ambil duitnya, jangan laksanakan perintahnya, bisa nggak? Wow, dia ngasih berapa sih ke Indonesia katanya? Gede banget ya? Berapa T ya? Tuh gede banget 2 ya. 2 komaan ya? 2 T ya. Dengan syarat vaksin TBC. Nggak tahu ya. Wow. Tapi kalau aku bilang 2 T ya, berarti sih 2 T-an ya kalau nggak salah. Nggak tahu. Kecil lah. Kecil buat dia. Ya kecil dong buat Indonesia, kita dibayar segitu. Lah yang korupsi aja lebih besar, kita aja anteng-anteng baik. Dikasih 2 T menjual rakyat, gimana? Kecil lah itu segitu. Sehari ngeruk emas di juga dapat segitu. Kecil. Ngejual rakyat, menjual jiwa. Ini jadi gimana nih Karmanya gimana itu? Biar nggak kena vaksin TBC nih. Katanya pengen diperiksa sekarang. Serem ya? Iyalah. Mau komen tapi aku. Kemarin COVID gak vaksin kan? Apa? Gak tahu. Gak tahu. Mau cari aman dia. Aku mau vaksin. Vaksin ya. Vaksin kok ada kartunya kok, ada aja. Vaksin. Oke. Terus selain itu kira-kira agendanya apa lagi ya Bill Gates ya? Banyak. Itu termasuk UBI itu kan sebenarnya agenda 2030 ya.
Vaksin kan udah jelas. Itu tadi ubi. Ubi juga. Ubi itu termasuk bukan ranahnya si BG, tapi ranahnya itu UN. Itu kan udah di-spill sama mereka di Agenda 2030 bahwa anak-anak itu dipelihara oleh negara. Nah, itu secara tidak langsung membuat ibu dan ayah itu menjadi tidak berdaya atas gizi anak-anaknya gitu loh. Bahwa pemerintah yang take care. Itu ada psikologis impact-nya itu, bahwa kita membiarkan pemerintah mengatur keluarga kita. Itu lagi masuk lagi mencerai-beraikan keluarga gitu loh. Itu agendanya mereka, itu agendanya si elit gembel gitu loh. Selain memang banyak yang keracunan ya, makan 10.000 itu mah bukan bergizi kali ya. Makan hemat gratis. Belum ada yang kemarin nggak dibayar-bayar tuh kan katanya. Makan vendornya hemat gratis. kasihan. 10.000 dapat apa? Dapat salmon. Itu ikan apa katanya yang lebih Kembung. bergizi? Iya. Kembung. Nggak dapet sayang, Bung. Kembung buntutnya aja kan sama sayur sama nasi, belum itu habis itu tangan keberapa? Cateringnya habis itu tangan keberapa? Tangan-tangannya itu betul. Iya. Dapat buntutnya doang. Chef Citra beli kembungnya dari supermarket kali, dari Grand Lucky kali belinya. Itu ikan kebanyakan minum air, kembung dia. Aduh. Ikan kembung, beneran Ikan kembung ya. Iyalah, minum air mulu. Gimana? Chef Citra di podcast kedua kemarin terakhir, dirimu bilang kalau bumi itu datar, apapun bentuknya. Aduh, merinding aku jadinya. Iya kan? Ada rekaman, ada jejak digital, jadi nggak bisa. Iya. Tapi kan aku nggak bilang kalau itu mau itu flat kayak mau itu apa. Iya, pokoknya datar kan, mau dia segitiga kayak mau apa, tapi datar, bener ya? Oke. Nah, Aku bilang gitu ya. iya dah. Apa buktinya kalau bumi itu datar? Apa buktinya? Iya, kayak dirimu tahu bumi datar tuh apa? Faktanya apa? Buktinya apa? Teorinya apa? Nih ya. Coba kasih kita tuh yang kayak, oh iya masuk akal. Dengarkan statement aku kali ini. Ya. Kita dengarkan. Mata itu tidak berguna kalau pikiran itu buta. Oke. Coba ulangi sekali lagi. Mata itu harus kan buat melihat ya. Mata itu nggak berguna kalau pikiran kita tuh buta. Ya. Jadi kadang-kadang ada gajah di depan mata pun kita nggak ngelihat. Pikirannya buta, matanya nggak bisa ngelihat. Nah, begitu juga manusia sekarang ini gitu loh. Kita udah ngelihat fakta-faktanya, tapi apakah segitu bebelnya kita, apakah sedemikian kita denialnya kita untuk melihat fakta-fakta itu? Gitu. Satu contoh, air tuh nggak bisa bohong deh. Air itu selalu selevel, mau wadahnya apapun, selalu selevel. Ikutin air. Air itu kunci semesta, nggak bisa bohong sama air. Tapi sedemikian butanya kita gitu. Kita nggak bisa ngeliat itu. Jadi maksudnya kalau bumi itu bola gitu atau oval atau pokoknya lingkaran lah, itu air tumpah gitu harusnya. Ada kurvaturnya nggak? Oke. Satu ya. Kedua, kalau memang buminya berotasi dan itu air, kita kan spinning water ball. Sebagian besar tuh bumi ini adalah air, ya setuju ya. Kalau berputar, itu kayak bola tenis direndam, airnya tumpah kemana-mana. Gimana tuh? Dua. Apalagi? Terus sungai. Sungai paling panjang apa? Sungai Nil. 6.000 mil. 6.000 mil. Iya. 6.000 mil? Iya, sekitar gitulah. Ya kan? Kalau memang ada kurvaturnya, ada kali yang nanjak. Dia itu selalu selevel loh. Dari gunung itu ke bawah kan? Iya, tapi selalu selevel dia. Menuju laut. Selevel lagi gitu loh. Ada kali yang nanjak, ada kali yang gimana nggak tahu deh. Belok-belok sana sini. Nah itu sama jembatan coba. Jembatan apapun ada nggak adjustment kurvatur kalau memang kita tuh melengkung. Flat jembatan tuh. Tanya sama arsitek deh. Itulah sebabnya kita pakai water pass. Water pass apa? Flat. Itu udah nggak bisa dipatahin sih. Water pass itu buat ngukur pakai air kan. Dia flat. Kalau gimana hukumnya kalau bumi ini melengkung tapi water pass kita tuh flat? Yang keempat ada lagi nggak? Oh my god, apa ya? Tadi udah 3 ya kayaknya ya. Kayak 4 ya. Iya udah apa lagi lah. Kenapa bumi itu datar? Kalau katanya emang luas bumi 25.000 mil, berarti setiap 8 inci bumi itu perlu ada kurvatur tuh. Tiap 8 inci perlu ada belokan. Iya, kurvaturnya dong. Itu nggak ada kan? Mana gitu loh kurvaturnya, gue bingung gitu loh. Terus apa lagi ya?
Oh ini sih pecah sih, Praha Clock. Apa tuh? Praha ya, PRAQUE, Clock. Praha kalau bahasa Inggris kan Praha Clock itu modelnya itu bumi datar. Di situ ada jam Ada jam. dan itu datar. Iya, dia tuh pakai model bumi datar. Dari zaman dulu pokoknya sebelum si Elite Gembel ini ngacak-ngacak kita. Emang dari dulu sih Elite Gembel ngacak-ngacak, cuma kan ada menang ada kalahnya dia juga kan. Nah, itu dia menghapus itu tuh mulai dari heliocentris lah, si Copernicus lah, masuk lah Darwin lah. Tebel banget coklatnya. Coba wanginya enak gak? Oh my god. Ini coklat, pure coklat ya? Pure coklat. Nih, Criollo nama itunya, dari Coklatnya brand Coklatin kalau nggak salah brandnya. enggak coklatnya dari Aku nggak tahu ya, lupa ya, dari Jawa apa Sulawesi. dark. Aku pernah coba di Bali, brand namanya Pot. Secret coklat apa kalau nggak salah. Secret kakao, Itu sorry. kan tempat aku mah selalu beli dari dia, Secret Iya. Kakao. Iya itu enak Kenapa? banget, itu intens banget. Itu kalau aku ke Bali itu aku selalu beli dia, Iya. Secret Kakao. Itu enak banget, Yang intens pink banget. kan? Iya, pink betul. Iya kan, logonya pink. Itu coklatnya enak banget. Iya kan. Apalagi wafelnya itu enak banget. Aku kalau ke Bali selalu makan itu. Coba dong ownernya kalau lagi ke Jakarta main ke podcast ya, kita undang. Ada alasan apa lagi yang lain? Tadi apa? Praklok ya? Iya. Kamu berdiri di vantage point manapun. Vantage point tuh titik tertinggi manapun. Apa yang kamu lihat? Ini sama aja gitu loh. Kan nggak harus lebih jauh biar kurvaturnya kelihatan gitu. Kalau menurut Ya makanya itu mereka. aku bilang, gajah nongkrong pun nggak kelihatan kalau emang kepalanya otaknya itu adalah buta. Gajah main suling aja nggak kelihatan tuh. Itu kemarin siapa? Katy Perry, Ketek Free ya? ketek perih. Itu lawak sih. Itu Iya, lawak nggak sih? Itu iya. lawak sih. Itu gua rasa kalau orang udah kebanyakan duit ya, bingung mau ngapain, ya udahlah buat aja kali ya, buat video klip gitu ya. Buat video klip nggak jadi, ya udah gitu. Itu kan ada pacarnya juga kan, pacarnya si Jeff kan, si Loren itu kan. Di dalam apa di luar? Loren Sanchez kalau nggak salah. Uh-huh. Itu kan ada pacarnya dia. Ada nggak sih tunangannya itu? Gue punya tunangan, gue kirim lo ke luar angkasa. Kecuali kalau emang udah bosen banget kali ya, boleh lah. Kenapa nggak kirim mantannya aja keluar angkasa daripada tunangannya, coba Jeff? Lu Kalau- aneh banget. Uh, Makanya. Enggak, emang apa keanehannya gitu? Ih, Apa sih? pertama itu logonya itu aja udah Baphomet. Gimana? Logonya dia itu udah Baphomet gitu loh. Kalau- Baphomet, Bal. Uh-uh. Logonya dia Kalau diapain? balik aja. Dibalik. Logonya dia itu udah worship setannya Logonya, gitu. oke, logonya Baphomet. Baphomet. Terus Kedua Phallic ya. Phallic. Phallic. Aha. PHALIC. Roketnya tuh phallic banget. Mereka tuh selalu kayak gitu, simbol-simbol phallic banget, dan mereka suka banget pakai simbol-simbol phallic. Terus apa masalah sama si Katy Perry? Pas turun itu kenapa? Si Katy Perry kalau turun rambutnya kayak Terus? turun dari angkot, Beb. Kayak bukan dari luar angkasa. Kalau gue muntah kali pas turun itu. Ini Dia seger ya? kayak, dia lebih make upan loh daripada gue loh. Ada MUA-nya kayaknya datang ya. Bo, itu lihat deh, pesawatnya nggak ada gores-goresan, kegosong-gosong dikit kayak dari luar angkasa masuk ke atmosfer bumi gitu ya, ada gosong-gosongnya dikit kayak gitu kan. Ini licin, say. Putih. Bersih, clean, baru ya. Oh, Baru Jeff gitu. Bezos. Terus masalah sama rambutnya kenapa? Lihat itu nggak sih, pintunya dibuka dari dalam, abis itu diralat, abis itu dibuka dari luar sama si Jeffnya. Itu kurang koordinasi apa gimana ya? Tapi ngapain footage itu dikeluarin ya? Harusnya diumpetin aja gak sih? Live. Oh, karena live. Udah terlanjur, udah kesiar kemana-mana. Kan dibuka dari dalam, ditutup lagi. Mm-mm. Lihat nggak? Iya Aneh itu banget, lihat. Sumpah. Itu buat gue sih nggak banget gitu. Terus mereka ngapain bikin begituan? Sandiwara buat apa? Menuju transhumanism, menuju yaitu AI tadi, menuju yaitu Project Bluebeam. Ya itulah kampanye-kampanye mereka semua itu mah jelek banget sih semuanya itu. Kurang bagus itu. Kurang bagus. Bohongnya kurang bagus ya? Mungkin harus kontak Soraya Film atau Hanung Bramantyo atau mungkin Joko Anwar. Biar agak bagusan biar dikit. bagus. Iya. Kok Gemes gue dia, jadi gemes. ngomong begini? Gemes dia soalnya kayak kalau mau bohong lebih profesional gitu ya. Enggak, maksudnya bagusan dikit kayak.
Sama itu kayak si Elon itu, Kenapa lagi? yang waktu pas satelitnya jatuh, inget nggak? Yang beberapa waktu silam Tahun juga berapa? begitu. Baru beberapa bulan lalu, lupa lagi Kenapa, gue. kenapa tuh dia tuh? Iya, dia pas satelitnya dia kalau nggak salah ya jatuh. Heeh. Terus tiba-tiba ada lumba-lumbanya gitu, dibuat seolah dramatis, romantis kayak gitu loh. Oh, emang ada aja kali di situ lumba-lumba. Kan mereka happy gitu ya, ada satelit Figuran ya jatuh gitu. gitu. Masuk sini masuk ser gitu. Masuk. Dan dikasih pelet ya kan. Iya, Oh pelet lele. iya, ada pelet. Kasih pelet lele. Udah sana pulang lagi udah gitu. Cakep ya kayak gitu ya. Udah Berarti selesai. bagusan Elon Musk dong kalau gitu. Sama dua-duanya fake. Udah Enggak, itu bagus ada lumba-lumba. itu yang di dalamnya pesut-pesut berlegging lah, itu minus 200 derajat Celcius loh luar angkasa, mereka pakai legging doang. Oh iya ya. Bajunya gitu doang. Itu baju tahan api kali. Curigaan aja nih Chef Citra nih. Aku julid. aku berfungsi sebagai netizen nih, gue julid nih. Kita ceritanya kubu yang berlawanan, jadi biar netral gitu. Serunya. Terus aku pernah lihat di Kok pernah lihat di bulan sih? Pernah dibeli di bulan. No. Ada apa di bulan? Aku perhatiin ya, bulan itu kok kayak apa ya? Kayak peta dunia gitu loh. Hah, gimana? Kalau kita ngeliat bulan, itu kan sisinya cuma itu doang kan. Oh, Tapi tuh kenapa kayak dia tuh kayak peta dunia gitu aku loh. sih nggak percaya kalau bulan itu bisa dipijak ya, udah tahu ya. Aku pernah ngomong di Mulai waktu itu kan. Tapi kenapa dia tuh kayak peta dunia gitu loh. Ya bahkan waktu pas pendaratan di bulan pada saat itu banyak banget yang nggak percaya. Kalau sekarang kamu masih percaya bahwa bulan itu bisa dipijak, bisa mendarat, pendaratan bulan itu adalah benar, something wrong is with you man. Kayak harus berhenti deh pakai deh. Coba deh, pasta gigi diganti deh. Mungkin agak-agak cerahan sedikit pineal gland-nya, beneran. Ganti dulu pasta giginya. Ke apa? Siwak mungkin? Iya pokoknya nggak pakai biar bersih dulu kerak-keraknya itu pineal gland-nya, buat memfilter mana yang benar mana yang salah. Jadi itu refleksi peta bumi di bulan tuh maksudnya gimana? Aduh, ada peneliti tahun 1965 kalau nggak salah itu peneliti profesor malah dari Australia, Robert Foster namanya. Oke. Cari sendiri deh guys. Ya dia tuh bilang kalau bulan tuh plasma nggak bisa dipijak. Plasma tuh cahaya. Ya plasma nggak bisa dipijak. Kayak merupakan X-ray, kayak mesin fotokopi. Dari apa? Mesin fotokopi kayak mesin X-ray gitu loh. Dia itu mirroring sama bumi. Jadi kalau melihat peta bumi sebenarnya, lihat aja bulan. Itulah yang ada di situ. Jadi ya itu penelitinya profesor kalau nggak salah dari Australia, kalau nggak salah, ntar riset sendiri teman-teman, mungkin aku salah. Robert Foster dia bilang pokoknya bulan itu plasma nggak bisa dipijak. Jadi merupakan kayak mesin fotokopinya bumi cetak gitu loh, X-ray. Nah itu juga aku pernah baca ya, ini nggak ada di Google ya guys. Iya. Ntar kamu bingung ya mau cari di mana ya kalau nggak ada di Google. Oh tapi kalau Robert Foster tuh ada di Google, dia ngomong, ada statementnya bahkan. Jadi bukan aku yang ngomong, ini si Robert Foster yang ngomong, dan itu disiarkan waktu itu tahun 1965. Interviewnya itu hitam putih, aku ingat banget. Jadi dia yang bilang bahwa bulan itu plasma gitu. Nah kalau bulan itu adalah X-ray, itu ada jurnalnya tuh. Jadi itu benar refleksi bumi. Ya jadi itu kayak fotokopinya. Nah planet-planet yang lain di atasnya itu juga merupakan fotokopi dari planet-planet sebelum itu, ada jurnalnya. Aku juga nggak tahu ini kebenarannya 100% atau tidak. Aku juga nggak tahu karena kan aku belum pernah ke bulan ya kan. Tapi ada teori seperti itu. Aku mengiyakan iya bahwa memang itu merupakan fotokopi bumi yang sesungguhnya. ya, bulan itu. Oh krater-krater atau cekungan-cekungan bulan itu merupakan land apa sih? Benua kita kayak gitu loh, landmass, dataran. Kalau bintang-bintangnya nggak ada bintang apa tuh, planet ya sebutnya, tapi kan kita nyebutnya kayak ini bintang-bintang gitu kan. Itu kan sebenarnya katanya menurut ada itu dua teori nih. Gimana? Yang satu itu merupakan fotokopi yang aku bilang tadi, X-ray tadi. Yang kedua itu bulan itu hollow. Teng, ada bunyinya dalamnya, teng. Ada penelitian ini juga ada nih. Ini ada kalau di Google kayaknya ada nih. Bahwa pernah ada astronot atau beberapa peneliti yang memperhatikan bulan, itu dia ngelihat bulan itu kayak ada frekuensi deh.
berarti bulan itu mengeluarkan suara gitu loh. Ada kayak gelombang. Nah, itulah kata yang tepat, gelombang. Ada gelombang frekuensinya. Jadi di sekitar bulan tuh kayak gitu. Ada lagi deh yang ketiga. Apaan? Bahwa bulan itu adalah simulasi. Dari? Bahwa kita itu pernah memiliki 3 bulan, pernah dengar? Di bumi. Oke. Bulan pernah terbelah ada. Ya, bulan terbelah aku tahu. Nah, kita tuh sebenarnya dulu memiliki 3 bulan, ya. Di Enoch pun kita juga memiliki lebih dari 1 bulan dan lebih dari 1 matahari. Kopi Enoch yang asli tuh ada nggak Kok sih? jadi kopi ya? Oh, buku. Bukunya. Aku punya buku Enoch. Ada. Aku ada buku Enoch. Kalau aku mau beli gitu atau aku minjem, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih? Nggak, mau Bahasa belilah Inggris. buat koleksi Bahasa lah. Inggris. Ada kan? Yang originalnya. Oh, yang original nggak tahu deh. Nggak, oke deh yang oke lah gitu, bisa beli di mana ya? Amazon kali. Chef dulu beli di mana? Dikasih teman. Dikasih teman. Dikirimin. Balik lagi dah. Di Enoch ada 3 bulan. 2. Bukan. Enoch nggak bilang ada berapa, tapi dia bilang lebih dari 1. Matahari juga lebih dari 1. Oke. Matahari lebih dari 1. Yang satunya di sebelah mana? Yang outer ring. Bukan 2, lebih dari 2. Matahari. Yang yang satu kan yang sekarang. Yang kedua yang di mana? Makanya ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia, karena matahari udah banyak sebenarnya. Makanya kadang-kadang di Bali kok cepet ya waktunya. Mataharinya beda itu. Gimana sih? Masa di Bali matahari beda, di Jawa beda? Makanya ini anggap aja ini merupakan bualan-bualan belaka. Karena ini juga belum tahu teorinya seperti apa. Oke, Ya kan? ini teori konspirasi ya. Apa sih? Nggak konspirasi ya ini ya? Nggak konspirasi sih. Teori halu. Jadi matahari di Amerika pun beda. Jadi ini merupakan sebuah compile dari sebuah grup yang khusus meneliti matahari sama bulan tuh ada. Oke. Kita punya perkumpulan itu. Grup itu misalnya yang ada orang di Amerika nih lagi ngirimin foto matahari jam segini, yang ini jam segini gitu. Pernah nggak ngeliat ada matahari 2 bareng? Pernah nggak lihat? Kayaknya pernah deh. Ada. Tapi kok bisa tapi kan kita tahu 1 kan? Itu sama aja nih si Elite Gembel ini ya. Dia bilang bahwa bumi itu mengelilingi matahari kan. Sebenarnya kita adalah pusat dunia gitu. Matahari mengelilingi Bilangnya bumi. itu kita 93 juta mil jauhnya dari bumi dan matahari gitu loh. Padahal sebenarnya bumi stationary, matahari dan bulan yang saling mengelilingi bumi kayak gitu. Ini panjang sih ceritanya. Ini panjang banget sih ini. Nanti kamu pasti bakal bilang Chef Citra halu apa. Duduk deh bareng sama gue deh sekali-kali. Traktir gue nih coklat nih. Jangan traktir gue kopi, gue gak bisa ngopi. Traktir gue coklat, ya kan, kita ngobrol, kita duduk, kita bedah bareng, namanya juga belajar bareng ya. Bikin fan meeting dong. Ya udah, The Spice Guy offline gimana? Yuk. Ayo. Kapan? Udah kita abis ini ngobrolin ya. Ini seru nih. Siapa yang mau The Spice Guy fan meeting bersama Chef Citra dan The Spice Guy? Kita ngobrol aja. Kita ngobrol terbuka aja. Ya kayak ngobrol-ngobrol biasa bebas aja. Bebas nanya apapun. Ya. Ada larangan yang gak boleh datang siapa? Pakai baju aja ya. Siapa aja boleh datang asal pakai baju. Siapa aja boleh datang, tapi dengan mindset terbuka. Iya dong, kita tuh harus ngumpulin para critical thinker ya. Bukan lu dari mana nih? Lu gimana nih gini? Iya. Kalaupun kamu duduk di sini sebagai Chef Citra, ya kan? Dan aku di posisi kalian, justru aku pengen ngebedah otak kamu malah justru. Gitu, pengen tahu apa sih isi kepalanya. Yuk kita sama-sama sharing gitu loh. Oke. Apa sih yang gua nggak tahu tapi lu tahu gitu. Gue pengen tahu gitu. Karena kayak gini-gini kita tidak dapat di sekolah. Nah, kalau ada orang yang lebih tahu dari gue pengen tahu apa sih isi kepala lu gitu loh. Gitu. Ya kayak kita ngomongin misalkan apa. Ya obrolan kita yang lain lah. Oke. Ini jualan bumbu loh. Jualan bumbu loh, jadi ngomonginnya panjang. Iya, nggak nyambung sih. Tolong dibeli ya guys bumbunya. Tapi tahu nggak, aku nge-survey customer loyal aku nggak masuk akal sih. Hah, maksudnya? Aku tanya, tahu Carefood dari mana? Dari podcastnya Chef Citra. Masa sih? Serius. Mereka suka konspirasi dan pingin yang sehat-sehat, jadi mereka pakai bumbu Carefood. Yang sehat-sehat kan? Iya. Memang asosiasi Chef Citra tuh selalu sehat-sehat. Makanya itu guys, makanya kalau aku di TikTok ya, aku jualan itu bukan semerta-merta jualan-jualan aja. Kalau emang cuma mau jualan dapat duit, tentunya produk yang aku jual itu produk mainstream. Pasti cuannya lebih banyak dong, ya kan? Tapi enggak, kan aku produk-produknya itu aman sangat niche banget. Dan satu lagi, aku harus pakai. Jadi kalau ada brand masuk,
nggak bisa, gue harus pakai dulu. Kalau ada hasilnya baru naik ke keranjang kuning. Jadi harus melalui kurasi ketat aku. Nah itu aku menjaga banget tuh integritas itu. Nah kalau sampai orang mengasosiasikan ini aku dengan makanan sehat, maka aku bersyukur banget bahwa itu nempel banget Chef Citra itu sehat gitu. Makanya aku menjaga banget. Karena untuk merubah Indonesia, merubah Nusantara ini, ya kita harus merubah dari orangnya dulu gitu loh. Jadi sebenarnya jualan itu merupakan apa ya, kamuflase terhadap misi aku sebagai seorang manusia sebenarnya untuk Indonesia gitu loh. Jadi aku pengen bangkitin kesadaran orang-orang, nggak cuma dari mindset aja, tapi dari badannya dulu, menang dulu atas badan lu. Kalau kita menyerahkan dikit-dikit farmasi, kayak kita tuh menyerahkan kunci rumah kita ke maling, tau gak? Ya udahlah, lu berkuasa di atas rumah gue, gitu loh. Jadi kita membiarkan maling itu masuk dan ngacak-ngacak tubuh kita. Nah udah saatnya kita mengambil kendali itu, kita berkuasa atas tubuh kita. Bukan berarti medical atau farmasi itu tidak kita butuhkan. Kita butuh kalau kita memang ada sesuatu hal besar yang terjadi pada kita. Tapi kalau untuk sakit-sakit rumah tangga, semacam pusing, diare, muntah, itu kamu langsung panik dan langsung timpa bahan-bahan kimia, pil kimia, kamu udah kalah gitu loh. Karena penyakit-penyakit rumah tangga itu semua bisa diselesaikan dengan herbal, beneran deh. Nggak usah herbal, puasa aja deh, puasa kayak tidur yang cukup gitu ya. Ini ngasih tahu ke orang-orang supaya lu itu bisa berkuasa atas diri lu gitu loh. Be a king of yourself. Pengen ngerubah mindset orang, pengen ngerubah lifestyle orang dari mana? Dari dirinya dulu. Gimana mau menyelamatkan Indonesia? Mau berkuar-kuar selamatkan bangsa ini kalau nggak dari orangnya dulu? Kalau orangnya sakit-sakitan, gimana kamu mau teriak-teriak hidup bangsa Indonesia tapi gimana kalau penyakitan? Coba gitu loh. Dari hal yang basic aja dulu. Ya, ganti itu body care apa shampoo segala macam, karena apa yang kita taruh ke badan kita tuh terserap oleh pembuluh darah kita gitu. Ntar jadinya tuh autoimun lah, gangguan hormon, gangguan fertilitas, banyak karsinogenik lah, potensi cancer itu tadi gitu loh. Jadi hal-hal kecil, hal basic aja dulu, ganti aja dulu semuanya. Udah ngerasa enak, udah ngerasa sehat ya kan, baru deh level selanjutnya gitu loh. Oh ternyata pineal gland udah kebuka, oh ternyata badannya happy, badannya sehat, lebih enak gitu kan. Kalau badan sehat kita jadi punya waktu untuk ngelakuin hal lain. Betul. Buat mikir jadi bisa. Buat mikir bisa, mikir jernih bisa gitu loh. Gitu loh. Jadi halnya itu ya mungkin klise ya, jualan-jualan aja. Tapi sebenarnya untuk men-shifting kebiasaan orang itu susah sekali. Ya, sampai aku bisa nyuruh orang ganti sampo itu merupakan sebuah achievement buat aku sih. Gitu loh. Diundang podcast ini itu merupakan ya apa ya? Pemanis gitu ya. Sarana edukasi. Ya, pemanis lah. Untuk dharma aku sebagai seorang manusia untuk ngejalanin blueprint aku saat sekarang ini. Tapi ya kan, at the end aku kepengen menjadi influencer yang memang benar-benar menginfluence orang untuk ayo yuk sama-sama. Aku juga berproses kok, tidak sekonyong-konyong aku sempurna gitu loh. Aku kan nggak terakhir sempurna, tapi aku melalui proses ini. Nah aku mau membagikan ke orang-orang, nih loh aku udah berproses loh, dan aku menuju ke sini loh gitu loh. Jadi aku membagikan itu, walaupun semuanya masih dalam tahap belajar, semua itu masih dalam pelan-pelan melepaskan satu-satu. Tapi kan orang itu harus mulai dari satu dulu untuk mencapai 100 gitu. Nah siapa tahu kali-kali aja ada yang terinspirasi gitu loh. Kayak gitu. Nah mau merubah Indonesia kalau kita gak merubah dari diri kita sendiri gimana? Ya kan? Jadi jadwal live-nya tiap hari apa aja? Nggak ada sih. Tiap hari ada kan? Tiap hari Nah buat teman-teman yang penasaran sama produk-produk yang di-endorse, bukan di-endorse, di affiliate apa sih? Iya. Ya begitu yang Chef Citra pakai karena dan mau tanya-tanya bisa cek TikTok. Apa TikToknya? Chef Citra kan namanya? Masa chef ini The Spice Enggak, Guy? kayaknya ada namanya gitu, kayak Chef Citra ya, nggak pakai nama itunya ya. Nah bisa ikut dan padahal tanya baru 3 langsung. bulan TikTok aku baru 3 bulan guys, baru bikin 3 bulan TikTok, masih baru aktif baru kali. Oh iya, baru aktif tapi udah lama, tapi nggak pernah aktif kata teman-teman aku mati suri. Nih sekarang ya, baru bangkit. dengerin saran aku, Shopee tinggal mirroring Ya doang, suruh timnya. Sabar, aduh iya ngepul Iya, biar lebih cuan. cuan lagi udah deh, nanti ikut sendiri, yang penting energinya tersampaikan.
Aduh, Yang penting guys. berbuat baik aja dulu. Amin, amin, amin. Guys, ini luar biasa loh. Kita udah mau hampir 3 jam. Parah. Parah ya. Nah, ini kita rampungin aja kalau gitu ya. Oh, Karena rampungin kayaknya deh, kayaknya muak. sudah mulai Udah capek mulai muak, kayaknya. orang-orang Oke. muak. By the way, kemarin kan jadi tim sesnya Pak Dharma kan? Pak Dharma Pongrekun kan? Kenapa? Ah, gimana ceritain dong gitu. Kenapa mempercayakan suaranya dan perjuangannya untuk Pak Dharma Pongrekun? Aku hanya mendukung orang-orang yang genuine aja. Pak Dharma genuine kah? Aku melihat dia tuh amat sangat genuine dan tulus ya, apa yang dia bicarakan, apa yang dia katakan tuh memang benar-benar dari hati. Ya aku tahu ya kan, beliau juga susah payah sampai menempuh jalur independen ya kan, susah loh. Susah. Baru pertama kali itu Sempat terjadi dijegal kan? ya, susah banget gitu kan. Jadi memang dia itu memang benar-benar dari hati banget untuk Indonesia sih, pengen merubah itu semua. Tapi inget ya, Pak Dharma ataupun aku ataupun siapapun itu merupakan seseorang yang berproses perjalanannya gitu loh. Ya, ya sama-sama berjuang gitu, walaupun kita tidak sempurna, tapi kita memiliki apa ya, ketulusan ya gitu. Karena kita tahu hidup ini kuncinya cuma berbuat baik aja, udah itu aja. Nggak usah aneh-aneh lah. Tapi aku lihat Pak Dharma sekarang kurus banget ya. Kenapa? Kayak pikiran kali ya. Ya kamu tanya aja sendiri Pak, kenapa Stres ya. kurus gitu. Ya udah, Pak Dharma saya undang ke sini ya. Pak, kenapa kurus gitu. Mohon diterima undangannya. Iya. Kan, tolong dong undang dong. Iya boleh. Ya. Ntar aku bilang. Sip gitu. Kalau perlu hostnya Chef Citra. Siap dimaki-maki nanti kamu. Oh iya, masih ini ya, masih apa sih? Masih galak gak sih Pak Dharma? Enggak ya? memang orangnya semangat aja, Semangat berapi-api. ya, berapi-api. Tapi aku masih nggak, buat aku nggak masuk akal atau kayak it doesn't make sense ketika dia mau ngerubah atau melawan elit global, tapi jadinya gubernur. Harusnya presiden biar lebih punya power. Iya kan Iya perlu nggak sih? kendaraan. Iya masa tiba-tiba jadi presiden kan nggak mungkin dong. Harus gubernur dulu. Kan ada step-stepnya. Oh, Tiba-tiba jadi gitu. presiden. Nggak bisa Gimana ya? sih? Ya aku nggak tahu politik di Indonesia gimana. Ya itulah politik ya kan, makanya aku nggak mau deh terjun ke politik, nggak deh. Berarti Pak Dharma nggak akan bisa jadi presiden kalau belum jadi gubernur dulu. Kayaknya sih ada tahap-tahapannya, nggak semerta-merta langsung jadi presiden gitu. Kayaknya dia harus jadi gubernur Solo dulu kayaknya. Baru jadi presiden. Silakan bicara sendiri kepada Bapak. Saya dukung Pak pokoknya. Saya ngefans sama Bapak. Ya, banyak loh ternyata gara-gara Pak Dharma itu yang tersadar ya. Makanya kita terima kasih banget Iya, ada orang. banget. Coba ya teman-teman bayangin kalau Indonesia itu tidak punya Pak Dharma ya. Tidak punya orang yang memiliki pendapat ya, opini yang berseberangan dengan yang mainstream. Coba bayangin dia bisa bilang dia anti vaksin lah, apa segala macam itu. Dia menentang itu. Jabatan kan. Dia tuh mempertaruhkan, saya bilang tuh bener-bener kalau bisa jantungnya ditaruh tuh ya, bener-bener taruh tuh jantungnya. Udah nggak ada takut-takutnya. Beneran. Luar biasa sih. Sama apa? Bu Siti Fadila juga ya. Sama Ibu Siti juga. Berani itu, juga. Kalau Indonesia nggak punya mereka berdua, di mana coba letak kebenarannya? Beneran deh. Berarti sebenarnya kita tuh butuh lebih banyak orang-orang yang berani berbicara. Tinggal kalian aja udah. Tugas aku cuma sampai sini gitu. Nih Chef Citra udah berbicara. Tinggal kalian aja, ya iya. Kan? Tugas aku mentok sampai seberapa sih gitu loh, ya kan? Sampai sejauh mana sih? Sekarang tinggal kembali ke kalian gitu. Singa-singa ini perlu dihidupkan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak domba untuk digiring. Kita membutuhkan lebih banyak singa yang bangun, yang bangkit untuk Indonesia gitu. Chef Citra kalau dikasih power jadi presiden, apa yang akan dilakukan sama seorang Chef Citra? Kayak aku harus bikin pemerintahan kecil-kecil deh supaya orang-orang berdikari di kayak semacam RT, tapi benar-benar berpihak banget sama kesejahteraan masyarakat. Kayak aku bikin sistem pemerintahan kecil-kecil gitu loh. Kayak misalnya sistem pangan ya, supaya nggak bergantung melulu sama pusat gitu loh. Terus ini sih free energi sih. Oh. Oke, jadi setiap RT punya solar panelnya gitu misalnya. Ya mungkin bisa jadi setiap rumah atau mungkin dalam setiap kelurahan gitu kan. Kita kan semua sebenarnya bisa tukar-tukaran bahan makanan gitu loh. Yang satu misalnya punya kandang ayam, yang satu punya perkebunan sawi, tanaman sawi gitu loh. Tukar-tukaran aja gitu loh. Biar semua itu nggak ada kelaparan. Kalau kayak gini kesenjangannya jauh banget. Semuanya ada yang dapat makan, ada yang enggak. Padahal negara Indonesia, lu mau nanam apa aja ya, taruh aja, lempar, numbuh. Cuma kan nggak ada yang ngelakuin.
Kalau sampai nanti ada wabah kelaparan, aduh nggak, bukan wabah kelaparan, tapi sampai ada buatan dari elit gembel itu kekurangan bahan pangan atau misalnya tiba-tiba impor nggak ada ya, kita bergantung. Padahal negara kita suburnya minta ampun, terus tiba-tiba kelaparan, aneh gitu loh. Karena kita nggak independen terhadap sumber pangan kita. Coba kalau setiap keluarga kita buat seperti itu sistemnya. Ini mungkin hanya kehaluan aku ya, tapi yang jelas free energi harus sih. 2025 kita masih bergantung token listrik. Halo, Nikola Tesla. Kita masih nih bergantung sama token listrik. Tolongin dong. Berarti Sedihnya. aku dukung kalau gitu. Sedihnya. Chef Citra jadi presiden. Nggak mungkin lah. Gimana cara elit gembel murka dong nanti. Pak Dharma jadi presiden, dirimu jadi dong. wakil. Murka lah nanti elit gembel. Menteri Kesehatan deh murka nanti. Si elit gembel katanya, kamu nggak ngikut saya. Oh, satu lagi, keluarlah dari organisasi dunia, oke? Kita lunasi dulu utang-utangnya ya. Kita bikin bahwa jangan sampai utang deh. Oh, lunasin utang dulu. Lunasin utang dulu, keluar deh dari generasi apa? Dari organisasi United Nation gitu. Maybe organisasi elit gembel itu nggak perlu kita itu, ngapain, nggak perlu kok. Indonesia bisa semuanya sendiri. Oke. Chef Citra lebih pilih susu sapi atau plain based milk? Nggak, keduanya. Kenapa? Karena kalau plant based milk yang ada sekarang itu termasuk buatan elit gembel. Bingung kan, semuanya buatan elit gembel. Itu susu soya, susu almond, semua itu banyak banget seed oilnya. Pilih kalau mau plant based, yes aku plant based, aku tidak makan daging. Aku lebih milih plant based jika tidak ada seed oilnya. Jadi kalau aku mau minum susu, aku benar-benar baca ingredients, nggak mau ada seed oilnya. Kedua, kalau kamu mau plant based, lebih baik bikin susu almond atau susu oat sendiri. Susu sapi kenapa? Bukan susu sapi, itu air gula. Tapi kalau yang dari sapi beneran? Yang sapi real? Iya. Itu lebih baik. Itu gak apa-apa? Itu lebih baik. Lebih baik. Yes, aku setuju itu. Tapi kalau susu pasteurisasi itu ya merupakan susu yang melalui proses pemanasan. Gizinya juga udah berbeda. Udah bye-bye. Nggak setuju. So, jadi semuanya itu kembali lagi di pertanyaan itu ada benar ada salahnya. Masih abu-abu. Jadi kembali lagi ingredientsnya apa. Oke. Kalau susu sapi yang masih real dari susu sapi dan sapinya nggak di-abuse, itu agree. Chef Citra konsumsi itu ya, susu sapi, tapi yang beneran. Tapi aku kan nggak makan produk nggak susu sapi, aku plant based. Tetap plant based. Aku plant based tapi mendingan bikin sendiri atau baca ingredientsnya, jangan ada seed oilnya. Kamu itu kayak minum minyak kelapa sawit. Masalahnya di seed oilnya kan, bukan di seed milknya itu kan. Oke, clear. Dan konten dari oat atau almond itu juga sedikit sekali. Berapa persen? Sedikit sekali. Berapa persen gitu kan? Iya, ngerti. Paling cuma 8%. Dikit banget kan, isinya air ya. Iya. Chef Citra, aku sering lihat kayaknya dirimu nggak pakai aluminium foil, kenapa? Nggak. Kenapa? Sejak aku tahu aluminium foil itu berbahaya bagi kesehatan, karena kalau kamu masaknya itu dengan menggunakan panas dan juga menggunakan bahan-bahan yang mengandung asid atau keasaman ataupun garam, itu akan masuk ke dalam tubuh kamu dan menimbulkan resiko logam berat terserap ke dalam tubuh kamu. Enggak. Jadi bisa jadi Alzheimer, gangguan kerusakan hormon, demensia, gangguan kognitif. Ini maksudnya kalau di si asam atau garam itu berinteraksi dengan si aluminium foil makanan, ini. Yes, masuk ke dalam makanan. Okay. Alternatifnya adalah kamu bisa pakai baking paper yang natural, ada banyak ya, dari bee wax atau soy wax atau mungkin baking paper yang nggak ada plastiknya, nggak ada lapisan plastiknya, pakai itu. Opsinya itu ya? Opsinya itu. Itu nggak masalah tuh? Baking paper yang nggak ada bahan kimia berbahayanya boleh. Tahu dari mana? Emang ada tulisannya? Ada tulisannya. Chemical free. Chemical free. Oke. Chef Citra lebih pilih mana? Air fryer atau microwave? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya? Tidak dua-duanya. Aku nggak pakai air fryer, apalagi microwave. Kenapa? Pertama microwave ya kan, itu kayak ngebom makanan kamu. Apalagi makanan bayi itu nggak boleh di microwave karena dia ngambil konten air dari dalam makanan kamu, ngeringin gizi, mengurangi nutrisi dari makanan kamu. Jadi aku nggak pakai microwave. Apalagi microwave memiliki frekuensi radiasi yang buruk bagi tubuh kamu, masuk ke dalam makanan kamu. Nggak. I say no to microwave. Microwave di rumah itu cuma jadi pajangan aja, nggak pernah dipakai, masih mulus, masih kinclong sejak aku tahu microwave itu berbahaya. Nggak pernah aku pakai. Biasanya aku taruh makanan yang aku belum selesai makan, aku taruh situ biar nggak dilalerin, taruh microwave tapi nggak dinyalain. Kedua, air fryer juga aku enggak, karena biasanya itu material terbuat dari plastik, mengandung BPA, BPF, BPS, dan biasanya itu terbuat dari teflon. Tahu nggak teflon itu sejarahnya gimana? Teflon itu dibuat oleh
eh, seseorang yang bekerja di pabrik cat, yaitu dan dia menciptakan sebuah lapisan yang memiliki PT-FE ya, poli apa gitu. Kamu cek sendiri deh. Panjang banget singkatannya. Nah, itu bisa bersifat karsinogenik, merusak hormon juga, merusak fertilitas juga. Jadi kalau Teflon no. Lebih baik kalau ada air fryer yang bahannya kaca ataupun stainless masih oke. Tapi kalau bahannya plastik no, buang jauh-jauh. Oh, berarti air fryer kaca boleh. Yes. Oke. Materialnya Materialnya. yang berbahaya. Tapi kalau si microwave emang udah teknologinya udah begitu. Yes. So no, dua-duanya enggak. Lebih baik mendingan kamu pakai wajan dari cast iron, dari kaca atau dari stainless. That's it. Oke. Kalau sunscreen atau sunblock namanya? Sunscreen itu jangan salahin orang-orang matahari menyebabkan kanker ya. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang bisa membuat penyakit untuk kita. Jadi salahin apa yang kamu taruh di kulit kamu dan akhirnya memanggang kulit kamu, meresap ke dalam kulit kamu dan akhirnya berpotensi menjadi kanker. Jadi pemakaian sunscreen iya atau tidak? Iya jika tidak ada oksybenzone, formaldehyde, parfum, SLS, paraben, titanium dioxide. Dan masih ada beberapa bahan ingredients lainnya. Triclosan, BHA, BHT juga. Jadi kalau mau pilih sunscreen yang aman. Sekarang udah ada opsinya gitu. Oh udah ada. Tapi bukan emang kalau kita diblok sama matahari malah jadi nggak bagus gitu kan? Kita butuh matahari. Kita butuh matahari, cuma mungkin ada spektrum matahari yang memang mungkin akan bikin misalnya jadi flek ataupun gosong. Mungkin tetap kita butuh sunscreen untuk melindungi karena ada jam-jam tertentu atau paparan pada jam-jam tertentu dan durasi yang lama yang membuat kita membutuhkan sunscreen, terutama yang beraktivitas di luar kayak misalnya melakukan sports di luar, melakukan surfing, mungkin water sport atau mungkin harus berpergian keluar traveling dalam jangka waktu yang lama dan di bawah paparan sinar matahari. Matahari bagus yes, tapi dalam durasi tertentu dan dalam jam tertentu gitu. Oke. Kalau kita beli buah di supermarket kan suka ada tempel stiker tuh, ada kode-kodenya tuh. Itu maksudnya apa sih? Ada yang kodenya organik, ada yang kodenya GMO, ada yang kodenya itu ya menggunakan pestisida kayak gitu sih. Terus kode angka berapa yang harus kita perhatiin? Lupa gue jujur. Di internet ada ya? Udah capek dia. Gue ditanya mulu. 48 pertanyaan. Oh my udah God. Capek. Gue lupa. Nggak pernah lo masa 4 jam guys. Tenang, abis ini gue pribadi aku yang nganter, oke? Kalau nggak salah itu 004 terus berapa ya? Pokoknya ada banyak lah. Ada no 4 digit. Dia digit. Ada 4 digit, ada yang 3 digit gitu. Kalau 4 digit itu yang belakangnya 5 apa gitu. Itu di internet ada lah ya. Tinggal cari tahu aja. Ada di reels aku pernah bikin itu padahal, tapi itu otak aku udah kepenuhan guys. Ini hostnya juga udah capek. Ini kayak satu-satunya podcast yang bikin hostnya lelah adalah ini sih. Dari asar guys, dari jam 3 capek sampai banget, sekarang maghrib 6:30. Luar biasa. Terakhir. My God. Itu dari minum jahe ke coklat loh. Dari jahe ke coklat, coklat ke jahe ke coklat. Lama-lama ntar minum apa lagi nih? Jahe 2, coklat 1. Enggak, jahe 4. Oh iya tadi udah refill tadi. Luar biasa. Terakhir. Tolong kasih kita rekomendasi film tentang konspirasi yang bisa bikin orang jadi melek dan sadar. Aduh, aku juga gak tahu. Satu aja yang ini nih, kalian harus nonton ini nih. Tahu film yang ada berhubungan dengan hilangnya kelaki-lakian pada dunia ini, The Disappearing Male. What? Ada film begitu? Ada The Disappearing Male. Disappearing Male, oke. Terus sama The Devil We Know. Itu tentang apa kalau yang kedua? The Devil We Know itu pokoknya tentang yang terjadi sekarang inilah. Berat kayaknya. Di Netflix atau di YouTube? Dokumenter sih. Oke, nanti kita cari lah ya. Dokumenter ya. Wow. Kalau kamu apa? Aku The Arrival sih. The Arrival tuh tentang film ya? Apa ya? Science fiction? Enggak. Dia tuh kayak narasi gitu loh. Dia ngejelasin. Terus Dimana dia ngambil klip. Dulu aku dapat di Kaskus kalau nggak ada yang naro di situ. Itu heboh banget. Cuman terakhir kali aku cari di YouTube itu nggak nemu, kayak udah dihapus-hapusin gitu. The Arrival. The Arrival. Sama satu lagi film Rothschild. Itu ada. Namanya Rothschild.
aduh lupa apa ya. Film tentang dia Tentang lagi curhat, Rothschild. dia lagi curhat kayaknya. Dia bikin itu tahun 1920-an deh kalau nggak salah deh. Sampai Ini dia film bikin lama film. banget. Yang hitam Hitam putih putih, bukan sih? yes. Oh, yang dia ke anak-anaknya. Iya. Itu. Heeh. Oh, itu. Aku belum nonton tapi sering lihat klipnya. Beberapa kali sih maksudnya. Wow. Chef, ini Eyes Wide Shut nggak sih? apa? Eyes Wide Shut. Itu juga bagus. Itu kan dia Rothschild juga. Chef Citra, Oh my god. luar biasa. Ini kelihatan lah netizen kita tuh sudah Capeknya. lemas, capek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan kita minta maaf kalau banyak sensor atau beep dan lain-lain, demi menjaga karena kita masih ingin hidup tenang. Ada pesan sebelum kita akhiri buat para viewers kita? Kita harus kompak ya sebagai bangsa Indonesia. Mereka itu pokoknya nanti nggak akan berhenti untuk menyebarkan ketakutan. Mereka memang pengen kita tuh selalu dibajak kesadarannya. Nah sekarang buat kamu yang udah tersadar, pelan-pelan terbangkit, mulailah ini, tau gak sih, filter, pahamin gitu, mana yang agenda palsu, mana yang beneran tulus atau beneran berniat baik gitu ya. Pokoknya agenda-agenda mereka itu gampang kok, pola-polanya dipahami, gampang banget. Mereka tuh selalu mengulangi pola yang sama, itu aja kok akan diulang terus gitu loh. Jangan sampai kita terjatuh dalam agendanya mereka aja gitu. Karena kalau kita bangkit ya semua itu tidak akan terjadi gitu. If we resist, it will not gonna happen gitu. Jadi kita memang rakyat sih yang bisa menolak ini semua. Karena ada aja antara akal-akalan mereka, pasti ada aja untuk membelenggu kita, menjerat kita gitu. Sampai 2030 ini banyak nih nanti kejadian-kejadian, iya. Agenda-agenda itu soalnya bisa diakses ya, agendanya mereka itu bisa diakses dan dibuka untuk siapa aja untuk membuka. Di mana? Di websitenya mereka ngomong terang-terangan. Websitenya apa? Cari sendiri deh. Coba kamu ketik deh agenda 2030 gitu. Ada websitenya? Ada, nanti muncul ini tuh. Yang kayak gini gak sih, kayak CDC gitu-gitu di website itu, bukan? Termasuk nanti disensor lagi deh nih. Apa? Ya itulah pokoknya. Di situ. Termasuk di situ organisasi-organisasi itu kan campaign mereka semua. Oh, baiklah. Chef Citra, Aduh capeknya. thank you so Maaf much. ya teman-teman ya, jika ada yang tidak berkenan, aku hanya berkata apa adanya gitu loh. Kalau memang masih belum bisa diterima oleh pikiran kalian, ya nggak masalah sih sebenarnya. Ya guys, jangan lupa ini adalah podcast halu. Nggak halu. Nggak halu ya? Nggak halu. Gue mau main aman. Ini nggak halu ya guys, Gue cuma mau main aman ya tadinya. gimana kalau nggak nyampe ya udah. Ya udah, berhubung Chef Citra Sudahlah kalau nggak nyampe. sudah lelah, saya juga sudah lelah. Guys, thank you banget. Hopefully bermanfaat ya, Chef Citra. Thank you so much udah datang ke sini. Sampai capek ya. Capek guys, jujur. Capek beneran, menguras tenaga ya loh. Wah, Membahas hal-hal yang luar biasa. Soalnya kan mikir ya otaknya gitu. Apa ini, mau nanya apa lagi. 48 guys, lihat deh. Agak-agak kurang berkeprimanusiaan gak sih nanyain narasumbernya 48 pertanyaan sampai mumpung ngepul. dateng, mumpung bisa gitu kan. Ngepul loh. Besok mau ke Bali soalnya. Jadi harus kita mumpung bisa diculik sekarang gitu. Ya mudah-mudahan anggap aja ini merupakan sebuah ide baru ataupun opini yang apa ya, memang opini yang berseberangan gitu. Tolong terima aja dengan pikiran terbuka. Jika memang nggak bisa diterima, ya riset sendiri aja. Aku encourage semuanya untuk riset sendiri aja gitu loh. Mulai belajar untuk critical thinking dan selalu mempertanyakan apapun itu. Jangan percaya aku, coba kamu riset sendiri. Ya sendiri. Oke. Once again, thank you so much. Matur suksma. Oh, oke. Bahasa Bali ya? Iya. Oke. Apa matur suksma? Matur suksma. Matur suksma semeton. Ya itulah pokoknya. Thank you guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bukan elit gembel ya. Tar dulu. Tolong please cetak kaos yang banyak, tanda tangan Pak Dharma, Chef Citra, sama Bu Siti Fadila. Jual 500.000. Gue siap beli. Oh my god, enggak gitu juga. Ini yang otaknya cuan-cuan mulu, ya ampun. Oke guys. Otaknya elit gembel nih, cuan mulu. Bye.